Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cemara. Saya Setilupa. Saya Nel Muharram. Saya Riki Muhammad Balila. Saya Apirianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Pertempuran Margarana. Puputan Margarana adalah sebuah peristiwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tambanan, Bali. Perang Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 antara pasukan Indonesia melawan Belanda. Istilah Perang Puputan artinya adalah berperang sampai pada titik darah penghabisan. Dalam ajaran agama Hindu, kata Puputan sendiri mengandung makna moral, karena kematian seorang prajurit dalam kondisi berperang adalah sebuah kehormatan bagi keluarganya. Salah satu tokoh dalam Puputan Margarana, Letkol Gusti Ngurah Rai, yang turut gugur dalam pertempuran tersebut. Perang Puputan Margarana di Bali disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Setelah perjanjian Linggarjati disepakati, maka pemasukan Belanda harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1946. Penyebab Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana di Bali disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Setelah perjanjian Linggarjati disepakati, maka pasukan Belanda harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1946. Itu artinya, perjanjian Linggarjati tidak memasuki Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia yang membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan. Selain akibat dari perjanjian Linggarjati, Perang Puputan Margarana juga dipicu oleh penolakan Letkol I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi kepala divisi Sunda Kecil terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Kedatangan pasukan Belanda di Bali dengan tujuan ingin menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur lainnya turut menjadi alasan muncul perlawanan. Kronologi Puputan Margarana. Pasca perjanjian Linggarjati ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947, Belanda melalui usaha untuk mendirikan negara Indonesia Timur yaitu NIT. I Gusti Nugraha Rai kemudian berangkat ke Yogyakarta yang kemudian menunjukkan sebagai komandan resmi Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Letkol I Gusti Ngurah Rai yang berangkat ke Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI menolak untuk bekerjasama membentuk NIT. Diketahui, selepas proklamasi kemerdekaan, Letkol I Gusti Ngurah Rai dan rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau disebut TKR Sunda Kecil, di mana I Gusti Ngurah Rai menjadi komandannya. Di bawah I Gusti Ngurah Rai, TKR Sunda Kecil memiliki kekuatan 13,5 kompi yang tersebar di seluruh kota di Bali dan dikenal dengan sebutan Ciung Wanara. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya kemudian bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada 18 November 1946, markas pertahanan atau militer Belanda di Tabanan diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, Polisi Perintis, dan 3 pesawat pemburu miliknya.
Pasukan yang dikirim Belanda tersebut mulai melakukan serangan pada 20 November 1946 pukul 5.30 WITA dengan menembaki area pasukan warga Bali. Kekuatan persenjataan yang dimiliki pasukan tersebut tergolong minim sehingga mereka belum bisa melakukan aksi serangan balasan kepada pasukan Belanda. Sekitar pukul 9 WITA, pasukan Belanda yang kira-kira berjumlah 20 orang mulai mendekat dari arah barat laut dan beberapa saat kemudian terdengarlah suara tembakan. Sebanyak 17 orang pasukan Belanda ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setelah mengetahui jika pasukannya mati, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah. Namun, upayanya ini beberapa kali mengalami kegagalan karena pasukan Ciung Wanara berhasil melakukan aksi serangan balik. Tidak hanya itu, Belanda juga sempat menghentikan aksi serangannya selama 1 jam. Beberapa saat kemudian, Belanda kembali menyerang dengan mengirimkan banyak pasukan serta pesawat terbang pengintai kira-kira pukul 11.30 WITA. Serangan ini kembali berhasil dihentikan oleh pasukan Ciung Wanara. Akhirnya, Belanda dan pasukannya mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kesempatan ini digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Dalam perjalanan meloloskan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Untuk terakhir kalinya, I Gusti Ngurah Rai menyerukan puputan yang berarti habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya bertempur melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Dampak puputan Margarana. Akibat kekalahan pasukan 1 Gusti Ngurah Rai pada puputan Margarana, Belanda semakin mudah dalam memaksakan tugas untuk mendirikan Negara Indonesia Timur atau NIT. Dalam peristiwa heroik itu, I Gusti Ngurah Rai dan 69 anggota pasukannya gugur akibat serangan tentara Belanda, sedangkan di Kepulauan sekitar 400 orang tewas dalam peperangan itu. Namun rakyat tidak berhenti berjuang karena usaha Belanda kembali gagal setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950. Hal ini karena pada 8 Maret 1950 pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Dengan undang-undang tersebut, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Setelah itu, semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI, maka sejak 22 April 1950, negara RIS hanya ditinggal 3, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Semenjak itu, setiap tanggal 20 November, masyarakat Bali akan memperingati Hari Puputan Margarana dan mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negara.